Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang hari ini teman-teman melihat kondisi pasar cryptocurrency di mana kita menggunakan platform Maxi Global ya teman-teman. Dengan kondisi market Bitcoin sudah bisa dikatakan agak sedikit naik, yang tadinya 19.000,0 sekian ya kan. Sekarang sudah di area 19.100 tapi masih menunjukkan angka merah teman-teman ya. Maka dari itu hampir semua aset cryptocurrency mengalami hal yang serupa dengan Bitcoin, yaitu mengalami perwarnaan stabilo merah ya, seperti itu teman-teman. Oke. Di kesempatan petang kali ini teman-teman ya, ada berita agak kurang enak ini untuk Luna Classic ya, setelah penurunan pajak teman-teman ya. Ini faktanya, ini real ya, ini sesuai data gitu teman-teman. Ini kenyataannya seperti ini gitu ya kan. Langsung saja kita bukakan teman-teman ya untuk data daripada pembakaran Luna Classic yang terjadi gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini adalah fakta, ini real, ini sesuai data teman-teman, no hoax ya, ini asli gitu teman-teman, dimana pembakaran daripada Luna Classic sangatlah turun drastis kali ini teman-teman ya, turun drastis, dimana dia per video ini dibuat ya, dia baru membakar 23,6 juta Luna Classic gitu teman-teman, yang biasanya memang sudah di area ratusan juta ya. Bisa dikatakan ini di luar ekspektasi lah untuk kita semua ya teman-teman, dimana berharap dengan penurunan pajak tersebut untuk transaksi on-chain akan meningkat lebih drastis gitu, tapi kenyataannya kayaknya untuk per hari ini masih sama aja gitu untuk transaksi on-chain daripada Luna Classic. Terbukti ya bahwasanya pembakarannya sangatlah turun drastis dari sebelumnya gitu teman-teman. Bisa kalian bandingkan teman-teman ya dengan kemarin itu masih di area 172 juta ya kan. Terus lusa kemarinnya lagi itu di area mana ya, ini agak susah sih. Nah ini ya 230-an, ini yang waktu Binance ngeburn ya 2,7 miliar ini teman-teman, dan di sini juga ini ya 200 ya. Intinya sebelum ada penurunan pajak itu di kisaran ratusan juta, tapi sekarang bisa kalian lihat ya di luar ekspektasi bahwasanya tingkat pembakaran daripada Luna Classic pun menurun. Untuk USDC-nya sendiri teman-teman, dia di area 17 ribuan ya, yang biasanya ya bisa kalian lihat lah kemarin itu di area 160-an ya kan teman-teman. Intinya di 100 ribuan lah untuk pembakaran USDC-nya, cuman sekarang memang turun drastis juga teman-teman. Selain itu juga daripada ini ya Crypto.com, OKX dan KuCoin ikut Binance untuk mengurangi pembakaran pajak Terra Classic atau Luna Classic ya. Memang untuk Crypto.com, OKX dan KuCoin ini teman-teman, dia sudah mengumumkan untuk mengikuti proposal di mana penurunan pajaknya ya, seperti Binance yang sudah memberi pengumuman. Cuman dia tidak menerapkan pembakaran secara on-chain, ini hanya secara off-chain ya teman-teman ya. Nah bisa kalian lihat tiga bursa teratas mengikuti Binance untuk mengurangi pembakaran pajak Terra Classic Launch dari 1,2% menjadi 0,2%. Nah, jadi pajak secara on-chain ya, bukan off-chain teman-teman, di mana gini ya, kita lihat perkembangan Luna Classic ini 1 minggu ke depan teman-teman ya. 1 minggu ke depan akankah bursa-bursa lain ikut bisa mengikuti jejak dari Binance untuk menerapkan pembakaran secara off-chain gitu teman-teman. Jika itu terjadi ya, pembakaran bisa dikatakan akan semakin meningkat lagi. Cuman kalau itu nggak terjadi dalam kurun waktu 1 minggu ke depan, ya udah otomatis bisa dikatakan inilah ya bisa dikatakan di luar ekspektasi kita, yang berharap pembakaran akan semakin lebih efektif lagi, ternyata malah sebaliknya, malah semakin parah gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat, tiga pertukaran mata uang kripto mengumumkan bahwa mereka akan menerapkan proposal Terra Classic untuk mengurangi pajak yang dikenakan pada transaksi on-chain launch dan USDC. Nah ini sudah diperjelas transaksi on-chainnya teman-teman ya. Jadi setelah Binance menyatakan dukungan untuk inisiatif tersebut, platform perdagangan cryptocurrency teratas ya, termasuk KuCoin, OKX dan Crypto.com mengikuti jalan yang sama untuk pengurangan pajak tersebutnya. Dan di sini ini adalah announcement daripada Crypto.com teman-teman ya.
Nah, di sini pengumuman kucoin juga teman-teman. Alasan dibalik pengurangan pembakaran pajak yang sebenarnya kalau kita lihat alasannya ini ya, langkah untuk mengurangi pemotongan pajak untuk transaksi on-chain loans dan USDC di jaringan Terra Classic dari 1,2% menjadi 0,2% adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan volume perdagangan token Terra Classic. Oke, memang kalau semenjak terjadi implementasi pajak 1,2% ya teman-teman, volume perdagangan daripada Terra Luna Classic ini menurun gitu. Cuman untuk segi pembakarannya bisa dikatakan ratusan juta gitu teman-teman. Dan sekarang setelah diturunkan pajak 0,2% ya menjadi 0,2% lah, intinya seperti itu, belum ada dampak yang signifikan. Ya bisa dikatakan sudah berjalan 2 hari ini nanti gitu teman-teman, dari tanggal 19 sampai tanggal hari ini 20 ya kan, bisa dikatakan seperti itu. Pembakarannya menurun, volume perdagangan belum ada perubahan yang cukup signifikan gitu teman-teman, ya belum ada dampak lah, intinya seperti itu ya. Dan sejak pemotongan pajak 1,2% diterapkan bulan lalu, telah terjadi penurunan besar dalam volume perdagangan LUNS dan USDC. Banyak perdagangan menghindari token Terra Classic karena pembayar 1,2% pada setiap setoran dan penarikan gitu teman-teman ya. Jadi untuk menarik pedagang kembali ke Luna Classic dan USDC, yaitu tadi caranya untuk pengurangan pajak yang tadinya 1,2% menjadi 0,2% ya, sebagaimana dinyatakan dalam proposal 5234 yang baru disahkan. 10% dari biaya akan didedikasikan untuk kumpulan komunitas untuk mendanai pengembangan proyek. Nah, jadi nilai positifnya yaitu tadi 10% dari hasil pajak itu akan digunakan untuk mendedikasi komunitas dan mendanai proyek ya, biar semakin bagus lah intinya proyek-proyek daripada Luna Classic. Cuman dampaknya untuk saat ini ya di luar ekspektasi kita lah, intinya seperti itu teman-teman. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, kita lihat, kita pantau sampai 1 minggu ke depan, akankah dia sama seperti ini atau akan semakin lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Biasalah, namanya juga program baru diterapkan gitu teman-teman ya, kadang ada yang langsung jadi kadang memerlukan proses juga gitu. Cuman yang kita lihat ya itu tadi, datanya pembakarannya menurun teman-teman ya, itu ya. Jadi memang pengurangan pajak juga pembakaran menurun, dan kita lihat perkembangan 1 minggu ke depan, akankah lebih baik lagi dari sebelumnya atau akan lebih buruk lagi. Kalau lebih buruk berarti ya udah gitu ya kan. Sudah saya sering ingatkan, kalau kita masuk ke Luna Classic, siapkan dana dingin, anggap uang hilang gitu aja teman-teman ya, karena saya sudah sering kali menjelaskan perihal tersebut. Tapi kalau untuk ke depannya ya, mungkin dalam kurun waktu jangka panjang, Luna Classic masih ada harapan untuk kembali lagi gitu teman-teman, untuk recover secara pelan-pelan. Tapi untuk jangka panjang, kalau untuk jangka pendek lebih baik kalian skip untuk Luna Classic teman-teman ya. Ingat, kalau jangka pendek kalian skip Luna Classic, kalau jangka panjang bisa kalian pertimbangkan untuk penambahan portofolio kalian untuk Luna Classic itu. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.